Selamat malam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar malam hari ini? Abhidhamma membosankan enggak? Bener? Bukan gara-gara takut nih? Takut dikatain pribadi yang membosankan? Abhidhamma? 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 Iya, baik. Kita sudah masuk di hari ke-6 dari kursus kita, ya. Jadi kalau di metro mungkin nanti kursus kalau di kota-kota lain diadakan selama 10 hari, tetapi kita khusus di kota ini diadakan 9 hari karena kemarin ada 1 hari libur. Jadi mungkin materi untuk besok akan kita padatkan, ya, tentang meditasi, tentang jana dan lain sebagainya. Sungguh satu hal yang membahagiakan dan mengembirakan terutama saya bahwa pada hari ke-6 Anda semua masih bertahan bersama saya. Satu hal yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Saya pada saat awal-awal dihubungi oleh panitia, saya sempat menggoda panitia karena saya tahu situasi di kota ini. Saya pernah datang ke kota ini. Saya tahu bahwa para umat itu tempatnya, rumahnya jauh-jauh, sehingga akan sangat sulit untuk bisa mengikuti kursus selama 10 hari, ya. Kalau harus melakukan perjalanan selama 2 jam, 3 jam, saya tahu kesulitan itu. Nah, pada awalnya panitia pada waktu saya tanya, panitia nanti mampu menghadirkan peserta berapa? Ya paling 50 Bante gitu. Waduh lah, kalau 50 sayang dong, saya 10 hari di metro hanya kasih ceramah di depan 50 orang. Kalau bisa ditambahin. Nah, akhirnya pelan-pelan bertambah menembus angka 100. Kemudian juga sampai sekarang mungkin 250 ya. Ya. Betul sekali. Waktu saya menggoda Cik Luni, aduh sayang dong kalau bisa ditambahin, kalau kota lain bisa 300-400, kenapa metro tidak bisa? Jadi 250 yang saat ini sudah sangat luar biasa. Bukannya apa-apa, kadang saya berpikir bahwa Indonesia ini sangat luas, wilayah negara kita ini sangat luas dari Sabang sampai ke Merauke. Jadi tadi pagi sekretaris saya, jadi sekarang saya punya sekretaris, ya, yang menyusun jadwal-jadwal ceramah saya, itu memberitahu kepada saya bahwa dia sudah menyusun jadwal-jadwal saya untuk tahun depan. Jadi dia bilang tadi untuk sementara jadwal saya sampai bulan September sudah terisi penuh. Ini adalah satu penderitaan. September itu setelah saya tanya, itu ternyata baru di Jawa, Sumatera, sama Makassar. Bali, Lombok, ya. Kalimantan belum semua, hanya Makassar aja deh. Makassar mana itu? Sulawesi ya? Iya. Jadi wah. Oleh karena itu kemudian kenapa kalau di dalam setiap permintaan dari panitia ingin menyelenggarakan kelas Abhidhamma selalu saya tanya, bisa menghadirkan peserta berapa? Kalau hanya 50 orang, ya prioritas berikutnya saja. Karena saya ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa menjangkau banyak orang terlebih dahulu, yang lebih banyak dahulu. Kalau enggak demikian nanti bisa enggak selesai, kerjanya jadi kurang efektif. Nah, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia metro yang sudah mampu menghadirkan 250 peserta sampai hari ini. Bagus sekali.
Baik, jadi pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang kesadaran, jenis-jenis kesadaran yang lain. Sampai hari kemarin kita sudah selesai mempelajari berapa jenis kesadaran? 12 jenis kesadaran yang pertama ditambah 18 jenis kesadaran yang kedua. 12 ditambah 18 berapa anak-anak? Nggak ada yang ngalahin. Orang metro jago kalau disuruh tambah-tambahan. 30 jenis kesadaran tersebut disebut sebagai kesadaran yang tidak indah. Artinya 30 jenis kesadaran tersebut muncul tanpa disertai oleh akar-akar yang baik. Akar yang baik itu ada berapa? 3. Apa itu? Kebalikannya dari loba, dosa, moha. Kebalikannya apa? A loba, a dosa, a moha. A loba itu artinya bukan loba, bukan dosa, bukan moha. Atau tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa delusi, ya. Nah, karena ke-30 jenis kesadaran tersebut muncul tanpa disertai oleh akar-akar tersebut, maka ke-30 jenis kesadaran tersebut disebut sebagai kesadaran yang tidak indah. Berbeda dengan ke-30 jenis kesadaran tersebut, mulai malam hari ini sampai selesainya kursus kita akan mempelajari jenis kesadaran yang indah. Disebut sebagai kesadaran yang indah karena kesadaran yang akan kita pelajari mulai malam hari ini muncul bersama-sama dengan akar dari batin, akar dari mental kita, yakni aloba, a dosa, a moha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kegelapan batin. Mari kita lihat. Jenis kesadaran yang malam hari ini akan kita pelajari disebut sebagai kesadaran indah lingkup indrawi. Dikatakan sebagai kesadaran indah karena kesadaran ini muncul dengan akar-akar yang baik seperti yang sudah saya sebutkan. Kata lingkup indrawi artinya adalah bahwa lingkup itu artinya jenis kesadaran ini biasanya muncul di alam-alam indrawi. Ada berapa alam indrawi? Ada berapa alam lingkup indrawi? Berapa? Salah. 11. Alam neraka, alam raksasa, setan-setan raksasa-raksasa, alam hantu-hantu, alam binatang, 4 ya. Kelima alam manusia dan 6 alam dewa. Jadi ada 11 alam lingkup indrawi. Artinya lingkup indrawi itu bahwa di alam-alam tersebut, 11 alam tersebut, semua makhluk mengalami kehidupannya dengan mengandalkan indra-indranya. Seperti kita saat ini, kita kan pengalaman kehidupan kita ini kita rasakan melalui indra-indra kita. Kita ini hidup di alam lingkup indrawi, alam manusia, ya. Nah, kesadaran indah yang biasa muncul di alam lingkup indrawi ada 24. 24 ini disebut sebagai yang pertama ada 8. Jadi 24 kesadaran tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut sebagai kesadaran berguna lingkup indrawi. Kelompok yang kedua disebut kesadaran resultan lingkup indrawi. Kelompok yang ketiga disebut kesadaran fungsional lingkup indrawi. 8 dibagi 3 berapa anak-anak? 24 dibagi 3 berapa anak-anak? Ya, jadi setiap grup, setiap kelompok ada berapa? 8 jenis kesadaran. Pinter. Nah, 8 jenis kesadaran dari kelompok yang pertama disebut sebagai kesadaran berguna. Disebut demikian karena 3 alasan, yakni pada saat kesadaran tersebut muncul, kita sehat secara mental. Kesadaran berguna ini adalah jenis kesadaran yang muncul pada batin kita
batin seorang Sotapana, batin seorang Sakadagami dan Anagami, kecuali para arahat Buddha dan Paceka Buddha. Nah, kesadaran berguna ini muncul pada saat Anda berbuat baik, pada saat Anda berdana. Pada saat itu kesadaran ini muncul. Pada saat Anda melatih sila-sila Anda, maka kesadaran ini muncul. Pada saat Anda bermeditasi, sebelum Anda mencapai jana dan sebelum Anda mencapai pencerahan, maka kesadaran ini muncul. Pada saat Anda menghormati orang yang pantas dihormati, kesadaran ini muncul. Pada saat Anda membantu orang lain, pada saat batin Anda dipenuhi oleh cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, maka pada saat itu jenis kesadaran inilah yang muncul. Kesadaran tersebut dikatakan secara mental sehat. Alasan yang kedua disebut sebagai berguna karena secara moral tanpa celah. Kalau kesadaran jenis tersebut muncul, maka tidak ada orang bijaksana di alam semesta ini yang akan mencela Anda secara moral tanpa celah. Kemudian arti yang ketiga, kesadaran tersebut menghasilkan hasil-hasil yang penuh kebahagiaan. Semua karma baik Anda lakukan. Pada saat melakukan karma baik, pada saat itu kesadaran yang berguna ini muncul. Dengan kesadaran yang tidak berguna, yang 12 jenis kesadaran yang sudah kita pelajari, ke-12 jenis kesadaran tersebut muncul pada saat kita melakukan karma-karma buruk. Nah, mari kita lanjutkan. Kesadaran berguna lingkup indrawi ada 8. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, kedua, ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Disertai dengan sukacita, dengan pengetahuan, dengan bujukan. Ketiga, yang keempat, yang kelima. Anda lihat hanya berubah perasaannya saja. Mari yang kelima. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Nah, sebenarnya juga tidak sulit untuk menghafalkan ke-8 jenis kesadaran tersebut. Anda lihat ada 3 faktor pembeda. Yang pertama adalah perasaannya yang berbeda, yakni yang pertama tadi dengan sukacita, kemudian sekarang dengan equanimitas, ya. Kemudian faktor pembeda kedua adalah dengan pengetahuan dan tidak dengan pengetahuan atau tanpa pengetahuan. Faktor pembeda yang ketiga adalah tanpa bujukan dan dengan bujukan. Nah, apakah yang disebut, kalau perasaan Anda sudah paham ya, disertai dengan sukacita. Jadi pada saat itu batin Anda berada di dalam satu situasi yang cukup bagus ya, penuh kebahagiaan, sukacita. Kalau equanimitas itu perasaannya netral. Anda tidak membenci, Anda juga tidak menyukainya. Kemudian di sini ada faktor kedua, yakni pengetahuan. Pengetahuan, kebijaksanaan itu apa? Artinya Anda melakukan perbuatan baik. Pada saat Anda melakukan perbuatan baik, Anda menyadari bahwa ini adalah perbuatan baik yang akan membuahkan hasil yang baik. Ya, maka pada saat itu perbuatan baik Anda disertai dengan pengetahuan atau disertai dengan kebijaksanaan. Kalau Anda melakukan perbuatan baik, Anda hanya melakukannya asal-asalan saja, ikut-ikutan temannya berdana, saya ikut berdana, tanpa berpikir panjang, berdana begitu saja, maka pada saat itu kesadaran yang muncul adalah kesadaran yang tidak disertai dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan atau kebijaksanaan di sini di dalam teksnya dikatakan atau mencakup sesuatu. Pada saat Anda melakukan perbuatan apapun, Anda memikirkan, Anda sadar akan hukum karma. Anda tahu bahwa misalkan menghormati orang tua itu baik, maka Anda menghormati orang tua.
maka pada saat itu yang muncul adalah dengan pengetahuan. Sebaliknya, tanpa pemikiran-pemikiran yang sudah saya sebutkan tadi, maka kesadaran yang muncul adalah tanpa pengetahuan. Kemudian faktor pembeda yang ketiga adalah tanpa bujukan dan dengan bujukan. Itu bagaimana? Tanpa bujukan itu Anda melakukan perbuatan baik secara spontan. Anda melihat ada seorang nenek-nenek sedang berjalan tertatih-tatih menggendong beban yang berat. Tiba-tiba Anda spontan menghampiri nenek-nenek tersebut, meminta beban tasnya yang berat, dan Anda bawakan beban nenek tersebut. Maka pada saat itu tindakan Anda adalah tindakan yang tindakan berguna, ya, yang baik, dengan atau tanpa bujukan. Sebaliknya, kalau dengan bujukan, Anda melakukan tindakan perbuatan baik itu dengan berpikir. Anda memikirkannya, ini baik enggak sih ya? Ini saat yang tepat apa enggak sih saya melakukan perbuatan baik? Atau juga mungkin Anda terinspirasi oleh teman Anda memberitahu, ayo kita pergi ke wihara, kita berdana. Nah, pada saat itu jenis kesadaran yang muncul adalah bujukan. Dengan bujukan itu bisa saja dengan juga misalkan gerakan tubuh. Misalkan saya memanggil Anda begini, maka Anda akan datang ke sini. Pada saat Anda datang kemari, kesadaran yang muncul adalah dengan bujukan, ya. Jadi saya yakin bahwa Anda semua sudah paham tentang faktor-faktor pembeda tersebut. Nah, kesadaran berguna dari lingkup indrawi ini muncul pada diri atau batin seorang yang selain arahat, Buddha dan paceka Buddha. Jadi batin kita pada saat melakukan perbuatan baik, maka kesadaran yang muncul adalah dari jenis kesadaran berguna. Berbeda dengan kita, maka para arahat, para Buddha dan paceka Buddha, mereka pada saat melakukan perbuatan baik, pada saat itu jenis kesadaran yang muncul adalah kesadaran fungsional, bukan dari kesadaran yang berguna, ya. Jadi ini kelompok yang pertama dari kesadaran yang berguna ini adalah kesadaran yang muncul pada saat Anda setiap kali melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apapun. Pada saat batin Anda dipenuhi oleh perasaan cinta kasih tanpa memilah-milah, cinta kasih universal, maka pada saat itu jenis kesadaran ini yang muncul. Pada saat batin Anda dipenuhi oleh rasa welas asih, pada saat batin Anda dipenuhi oleh kebijaksanaan, maka pada saat itu jenis kesadaran ini yang muncul. Nah, di dalam ajaran Buddha kan banyak sekali itu perbuatan baik itu banyak. Ada Dasa punya Kirya Watu, ada 10 kebajikan. Ada yang bisa menyebutkan 10 kebajikan itu apa saja? 10 perbuatan baik kebajikan. Guru-guru agama, guru sekolah minggu. Yang pertama apa? Dana. Yang kedua sila. Yang ketiga mama bawana. Yang keempat mama menghormati orang yang lebih tua. Yang kelima melakukan pertolongan, melakukan pelayanan untuk weyawaca. Yang keenam, mama. Mana nih guru agamanya? Jadi ada 10 ya, menghormati orang tua itu berbuat baik, melayani untuk pelayanan sosial itu juga perbuatan baik. Patanumodana, ikut bersukacita pada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, itu juga perbuatan baik. Jadi Anda kalau mengerti Dharma, itu sebenarnya enggak sulit untuk berbuat baik. Kalau Anda melihat seseorang sedang melakukan kebajikan, kemudian Anda ikut bersukacita, ikut bergembira, maka pada saat itu pun Anda melakukan perbuatan baik. Perbuatan tersebut akan membuahkan kebahagiaan, hasil kebahagiaan buat Anda.
Hanya dengan bersukacita atas perbuatan baik orang lain, Anda sudah melakukan perbuatan baik. Caranya bagaimana? Ya kalau Anda mengerti ada seseorang yang sedang berbuat baik, maka Anda mengatakan dalam hati atau juga diucapkan sadu, sadu, sadu. Nah pada saat Anda mengucapkan sadu, itu Anda sudah berbuat baik. Peta numodana. Ya. Jadi dibiasakan kalau Anda melihat seseorang sedang berbuat baik, segera sadu, sadu. Saya selalu begitu. Kalau saya keluar ada yang mengambilkan sendal saya di tempat itu ya, tempat sendal kemudian diambil diberikan kepada saya selalu berkata sadu, sadu, sadu. Nah, saya sudah berbuat baik. Jadi kalau Anda mengerti dharma itu tidak sulit untuk berbuat baik. Ya. Cukup setiap hari Anda datang ke Wihara Buddha Dharma Dipa, kemudian Anda duduk di sebelah kotak dananya mana? Itu ya. Nah, kursinya ambil diangkat di sebelah kotak dana, kemudian pada saat ada teman Anda masukin ke kotak dana, Anda bilang sadu, sadu, sadu. Pada saat itu Anda sudah berbuat baik. Ya. Jadi kalau Anda mengerti teori Dharma, tanpa modal pun Anda bisa berbuat baik. Ya. Ikuti saran saya. Nah, diincer dulu kotak dananya sebelah mana, kursinya diambil, duduk di sebelahnya, baca koran. Biar nggak jenuh ya kan kadang orangnya yang dana itu lama jaraknya kan. Pada saat orangnya belum datang Anda baca koran dulu. Pada saat ada orang datang masukin dana, sadu, sadu, sadu. Jadi Anda nggak Kalau Anda melakukan hal yang demikian maka Anda disebut sebagai umat sadu. Atau hal yang lain, misalkan pagi-pagi Anda datang ke wihara, lihat ada orang nyapu enggak? Kalau ada orang sedang menyapu wihara itu kan perbuatan baik. Deketin orang tersebut, berdiri di sebelahnya, sadu, sadu, sadu. Satu perbuatan baik. Ya, selesai itu Anda naik ke lantai 2 lagi, cari-cari ini orang yang sedang kerja mana nih, deketin lagi, sadu, sadu, sadu. Habis itu turun lagi ke dapur, cari ada yang sedang kerja enggak, sadu, sadu, sadu. Nah, Anda udah 3 perbuatan baiknya. Tapi apakah yang demikian ini bisa memberikan kebahagiaan? Tentu saja tidak, karena niatannya sudah kotor kan, niatannya nggak baik kan. Itu satu perbuatan baik, tapi perbuatan baik Anda dikatakan di dalam ajaran kita perbuatan baik yang KW2. Jadi perbuatan baik itu ada 2 jenisnya, KW1 dan KW2. Ya, KW2 itu yang seperti tadi, niatannya udah nggak murni, itu tetap perbuatan baik, tapi KW2. Karena itu KW2, maka hasilnya nanti juga KW2. Saya lupa, saya udah bercerita belum tentang seorang istri yang menghabiskan uang untuk pergi ke salon terus? Sudah. Nah, itu nanti hasilnya begitu, orangnya kaya raya ya, tapi nggak bahagia. Karena mungkin karma yang membuat dia terlahir sebagai orang kaya raya adalah karma yang KW2. Jadi akhirnya meskipun dia orang kaya raya tapi dia tidak bahagia karena karma pendukungnya itu KW2. Oleh karena itu buat Anda kalau ingin bahagia, lakukanlah karma-karma baik yang KW1. Bagaimana? KW1 itu yang bagaimana? KW1 itu misalkan sebelum, pada saat, dan sesudah Anda berbuat baik, Anda menjaga pikiran Anda untuk tetap bersih. 1. Kemudian itu supasana cito. Kemudian yang kedua adalah damena ladang. Damena ladang itu sesuatu yang Anda persembahkan itu adalah dari Anda peroleh dari hasil yang sah, yang tidak melanggar aturan moral, aturan hukum, bukan hasil mencuri, bukan hasil menipu. Nah, kemudian yang ketiga itu abisadahang kama pala ularang, itu artinya
Anda mempercayai, Anda meyakini tentang hukum karma. Sebelum, sesudah, dan pada saat sebelum, pada saat, dan sesudahnya senantiasa dibangkitkan satu pemahaman yang kuat tentang hukum karma, bahwa perbuatan baik akan membuahkan hasil yang baik. Maka pada saat itu perbuatan karma Anda adalah karma yang KW1, sehingga nanti buahnya juga akan maksimal. Nah, tetapi kadang umat Buddhis kita itu ya kalau diminta untuk berbuat baik sukanya nunggu-nunggu. Antar aja dah. Kayaknya bulan ini bulan yang nggak baik nih. Tokonya lagi sepi. Ntar aja dah dananya kalau tokonya udah rame. Nah, sukanya begitu kan. Ntar bulan depan dah kalau tokonya rame saya dana. Ini bulan ini nggak dulu lah. Ntar bulan depan begitu tokonya agak rame, ntar kurang rame. Akhirnya nggak dana-dana karena menunggu terus akhirnya lupa, kesempatannya nggak datang. Atau mungkin sampai akhirnya kita mengalami sesuatu yang sangat fatal sehingga kita sudah tidak mampu berbuat baik lagi. Jangan pernah menunggu-nunggu perbuatan baik, jangan pernah menunda-nunda perbuatan baik. Selagi Anda masih punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukan sekarang juga, saat ini juga. Jangan tunda sampai besok. Anda sudah mengajak makan malam orang tua Anda belum? Mamanya udah diajak makan malam belum? Yang masih punya mama, papa? Belum? Kapan? Ditunda-tunda. Saya mempunyai satu cerita yang untuk ilustrasi bahwa jangan pernah menunda-nunda perbuatan baik. Lakukan saat ini juga. Pada suatu hari di sebuah desa yang sangat tenang, hiduplah seorang pemuda yang sangat gagah dan ganteng. Ia mencintai seorang gadis tetangga desanya, gadis yang sangat cantik sekali. Kemudian, karena merasa dia sudah mampu untuk menghidupi, sudah siap untuk menikah, dia pun memberanikan diri untuk menemui calon papa mertuanya. Calon papa mertuanya adalah seorang desa yang sangat sederhana, sangat miskin. Dia hanya mengandalkan kehidupannya dengan cara beternak kerbau. Dia mendatangi calon mertuanya, mengutarakan niatannya untuk menikahi gadis pujaannya. Sang papa menyadari bahwa keduanya sudah saling mencinta. Akhirnya beliau mengizinkan anak muda tersebut untuk menikahi putrinya dengan syarat atau dengan catatan. Dia berkata, baik, saya sebenarnya tidak keberatan kalau memang sudah saling cinta, saya tidak bisa menolak, tetapi saya hanya ingin melihat kecakapan kamu. Karena kita hidup di desa, jadi semua pemuda harus bisa beternak, harus bisa mengembala, harus bisa mengendalikan hewan-hewan piaraan. Maka saya akan melakukan satu tes buat kamu. Saya mempunyai 3 kerbau di kandang saya. Kalau kamu bisa menangkap, saya akan keluarkan kerbau tersebut, 3 kerbau tersebut, satu persatu. Silahkan kamu pilih kerbau yang mana. Kalau kamu bisa menangkap ekor kerbau, salah satu dari kerbau tersebut, maka kamu saya izinkan menikahi putri saya. Akhirnya sang pemuda itu pun setuju. Baik Pak, saya akan coba. Baik, kalau kamu sudah setuju, mari kita keluar. Mari kita ke kandang kerbau. Mereka pun keluar di depan kandang kerbau yang masih tertutup. Sang pemuda berdiri dengan gagah perkasanya, tegak sekali, dengan badan yang tegap. Kemudian sang papa mulai satu persatu mengeluarkan kerbaunya. Dia membuka pintu kandangnya. Betapa terkejutnya pemuda tersebut melihat kerbau yang sangat besar sekali, yang selama ini dia tidak pernah lihat. Kerbau yang besar dengan tanduknya yang sangat tajam, sangat kuat.
dia pun merasa ada ketakutan muncul. Dia tidak yakin kalau dia bisa menaklukkan kerbau liar ini. Kerbau yang sangat besar yang tidak pernah dia lihat seumur hidup dia. Pada saat kerbau tersebut berlari-lari menuju ke tempat dia berdiri, dia pun melewatkan kesempatan itu, berpikir bahwa saya akan menunggu kerbau berikutnya. Mungkin kerbau berikutnya tidak sebesar kerbau sekarang ini, tidak seganas kerbau yang ini, maka kesempatan pertama pun lewat. Setelah dia melewatkan kesempatan yang pertama, kemudian sang bapak membuka kandangnya lagi. Keluarlah kerbau yang kedua, kerbau yang bahkan lebih besar dari kerbau yang pertama. Dia pun tertegun, bagaimana mungkin di bumi ini ada kerbau sebesar ini? Sama sekali tidak pernah dia bayangkan kerbau yang besar dengan tanduknya yang panjang dan tajam. Dengan matanya yang menatap liar, dia pun takut. Pada saat kerbau tersebut berlari ke arah dia, dia pun menghindar dan bersembunyi menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan dirinya. Akhirnya kesempatan kedua pun lewat. Dia berpikir, mudah-mudahan kerbau yang ketiga tidak seganas dua kerbau yang sudah muncul. Kemudian sang bapak membuka kembali kandangnya. Muncullah kerbau ketiga, kerbau terakhir. Pada saat kerbau terakhir ini keluar kandang, dia pun tersenyum simpul penuh kemenangan. Ternyata kerbau ketiga ini adalah kerbau yang kurus, kerbau yang lemah, sangat mudah untuk ditaklukkan. Dia pun sudah terbayang-bayang pada akhirnya dia berhasil menaklukkan kerbau ini dan akhirnya dia bisa menikahi putri atau gadis idamannya. Kerbau yang ketiga ini sangat lemah, berjalan sangat pelan sekali dengan senyum kemenangan. Pada saat kerbau tersebut berlari-lari kecil, dia segera lompat ke atas kerbau tersebut. Dengan sedikit usaha dia taklukkan kerbau tersebut. Sampai akhirnya kerbau tersebut penuh berada di kendalinya, takluk. Pada saat itu membayangkan bahwa sebentar lagi dia bisa memenangkan gadis idamannya, dia segera tangannya menangkap ekor kerbau tersebut ke belakang. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati kenyataan bahwa kerbau tersebut tidak mempunyai ekor. Gagallah dia mendapatkan gadis idamannya. Jadi kita pun demikian, kalau Anda ingin berbuat baik, jangan pernah tunda-tunda. Kadang Anda sering mendengar satu ungkapan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya, betul? Lakukan, setiap kali ada kesempatan, jangan pernah berpikir dua kali. Karena kesempatan belum tentu akan datang lagi. Nah, setiap kali perbuatan baik itu Anda lakukan, maka pada saat itu jenis kesadaran berguna lingkup indrawi ini muncul. Kelompok yang kedua ya, mempunyai nama yang sama, disebut sebagai kesadaran bukan berguna tetapi apa? Resultan. Lingkup indrawi ada 8, namanya pun sama ya. Seperti yang sudah Anda baca, terdiri dari 8 kesadaran. Kelompok yang ketiga mempunyai nama kesadaran fungsional. Nah, bedanya adalah kesadaran berguna muncul pada batin seorang selain Buddha, Arahat dan Paceka Buddha ya. Jadi muncul pada batin kita semua yang belum mencapai tingkat kesucian Arahat. Kesadaran resultan adalah kesadaran buah dari kesadaran berguna. Jadi pada saat Anda melakukan perbuatan baik, maka jenis-jenis kesadaran resultan tersebut ya, kalau kesadaran berguna itu membuahkan hasil, maka kesadaran resultan ini akan muncul
pada saat Anda mengalami buah karma tersebut muncul dalam bentuk, kalau di dalam proses pikiran dia akan muncul dalam bentuk tadaramana. Itu sangat teknis sekali, kalau Anda kurang paham pada saat ini tidak apa-apa. Kesadaran resultan juga muncul pada saat Anda terlahir di alam-alam lingkup indrawi yang penuh kebahagiaan. Jadi pada saat Anda terlahir di alam manusia, maka kesadaran tumimbal lahir Anda, kesadaran pertama kali Anda pada saat Anda terlahir di alam manusia ini adalah salah satu dari 8 jenis kesadaran resultan lingkup indrawi. Kemudian kelompok yang ketiga disebut sebagai kesadaran fungsional. Nah, kesadaran fungsional ini adalah jenis kesadaran yang muncul pada batin seorang arahat, seorang Buddha, dan seorang Pacceka Buddha. Kemudian mari kita lihat beberapa contoh, atau mungkin sebelumnya kita akan bahas dulu sebab-sebab kemunculan kesadaran yang disertai pengetahuan. Anda tahu bahwa kadang kita melakukan sesuatu dengan penuh kebijaksanaan, tapi pada saat yang lain kita melakukan sesuatu bahkan tanpa kebijaksanaan. Anda juga pasti sudah melihat dari pengalaman kehidupan Anda, teman-teman Anda adalah teman yang sangat bijaksana, sementara teman yang lain tidak bijaksana. Kenapa ada perbedaan yang demikian itu? Nah, mari kita lihat. Sebab-sebab kemunculan kesadaran yang disertai oleh pengetahuan atau kebijaksanaan. Yang pertama adalah karma masa lalu yang berguna untuk kemunculan kebijaksanaan atau pengetahuan. Karma masa lalu yang bermanfaat untuk kemunculan pengetahuan itu seperti apa? Seperti misalnya pada saat Anda mengajarkan dharma kepada orang lain, ini adalah karma yang sangat bermanfaat untuk kemunculan kebijaksanaan Anda. Pada saat Anda memberikan dhamma desana, maka ini adalah karma yang bermanfaat untuk kemunculan kebijaksanaan. Pada saat Anda membantu penerbitan buku-buku dharma, penyebaran dharma, maka itu juga adalah karma yang sangat bermanfaat untuk kemunculan kebijaksanaan. Pada saat Anda selesai melakukan perbuatan baik apapun, kemudian Anda berdiam sejenak, Anda mengucapkan aspirasi Anda, semoga jasa kebajikan ini bisa membuat saya terlahir lagi sebagai manusia atau dewa yang disertai dengan kebijaksanaan. Maka ini adalah karma-karma masa lalu yang berguna untuk kemunculan kebijaksanaan. Sehingga kalau Anda ingin menjadi manusia atau makhluk yang bahagia, yang bijaksana di kehidupan Anda berikutnya, pada saat kehidupan sekarang, mari kita lakukan karma-karma yang bermanfaat untuk kemunculan kebijaksanaan tersebut. Misalkan Anda aktif di sekolah minggu, mengajar sekolah minggu, kemudian membantu penerbitan buku-buku dharma, ya, kemudian sering bermeditasi, sering membagikan dhamma desana, maka sering mengucapkan aspirasi, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, maka mudah-mudahan kalau karma tersebut berbuah, Anda akan terlahir menjadi makhluk yang bijaksana. Sebab yang kedua adalah bertumimbal lahir sebagai Brahma. Semua Brahma bisa dikatakan adalah makhluk yang bijaksana, karena Brahma sudah pada saat dia bermeditasi, dia sudah bisa menekan apa yang disebut sebagai 5 rintangan batin. Salah satu dari 5 rintangan batin adalah kehendak jahat, vyapada. Ya, pada saat Anda mencapai jhana, kehendak jahat tidak akan pernah muncul di batin Anda untuk sementara. Pada saat Anda mencapai jhana, kemarahan tidak akan pernah muncul pada batin Anda untuk sementara. Brahma pun pada saat dia hidup di alam Brahma, dia tidak mempunyai kemarahan, kehendak jahat, dan lain sebagainya. Dikatakan di dalam teks kita, kemarahan memakan atau membakar atau menghabiskan kebijaksanaan kita. Maka kalau Anda ingin menjadi manusia yang bijaksana, jangan sering-sering marah, karena kemarahan tersebut akan menghabiskan kebijaksanaan Anda. Anda lihat orang yang marah,
Dia pada saat dia marah membabi buta, dia tidak akan pernah mendengar atau mengikuti pendapat atau nasihat orang lain. Orang yang marah menutup matanya rapat-rapat tetapi membuka mulutnya lebar-lebar. Karena dia menutup matanya rapat-rapat, maka dia tidak mau melihat kebenaran. Dia hanya buka mulutnya lebar-lebar, terus mengalir kata-kata yang sangat menusuk. Nah, sebab yang ketiga adalah kematangan dari indera mental, panca indriya, ya. Indera mental ini keyakinan, Anda mempunyai keyakinan akan perbuatan baik, ya, bahwa ini adalah perbuatan baik, ini adalah dharma, ya, ini adalah satu ajaran-ajaran yang baik. Keyakinan Anda matang. Kemudian indera mental yang kedua ada 5. Sada, wirya, energi, tenaga, semangat. Semangat Anda sudah maksimal, berkembang secara penuh. Kemudian sati, perhatian penuh atau eling. Kemudian samadhi atau konsentrasi Anda sudah penuh juga. Panya, kebijaksanaan Anda juga sudah berkembang secara maksimal. Pada saat 5 energi mental ini, sada, wirya, sati, samadhi, panya, keyakinan terhadap triratna, semangat, perhatian penuh atau eling, konsentrasi dan kebijaksanaan ini matang dan seimbang, maka pada saat itu cenderung kebijaksanaan akan sering muncul. Kemudian yang berikutnya adalah jauh dari kekotoran mental karena meditasi. Pada saat Anda bermeditasi tidak ada kekotoran batin yang muncul, maka pada saat itu Anda menjadi orang yang bijaksana. Sebab berikutnya adalah terlahir dengan 3 akar baik. Kalau Anda terlahir sebagai manusia dengan mempunyai 3 akar baik, yakni tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi atau kebijaksanaan, maka Anda cenderung menjadi orang yang bijaksana di kehidupan yang sekarang. Sebaliknya, kalau Anda terlahir hanya dengan 2 akar, yakni tanpa keserakahan dan tanpa kebencian, ya, maka pada saat itu Anda cenderung menjadi orang yang tidak bijaksana. Nah, kembali lagi kepada kematangan indera mental yang saya sebutkan tadi, ya, keyakinan terhadap triratna, semangat, kemudian perhatian penuh, konsentrasi dan kebijaksanaan. Ada satu kitab komentar yang menyatakan biasanya di dalam perjalanan kehidupan manusia kita ini dibagi menjadi per 10 tahun. Dari umur 0 sampai 10 tahun maka perkembangan mentalnya adalah tertentu, pembentukan. Kemudian 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50. Di dalam salah satu kitab kuno dikatakan bahwa kematangan indera mental di dalam perjalanan kehidupan manusia biasanya sering-sering terjadi pada periode umur 41 dan 5 sampai 50 tahun. Kabar baiknya adalah bahwa guru abidama Anda pada saat ini umurnya 44 tahun. Ya, itu hanya satu kitab kuno, ada satu kitab komentar yang mengatakan demikian. Mari kita lanjutkan. Contoh-contoh untuk kesadaran berguna, ya. Yang pertama, seseorang memahami hukum karma dengan sukacita berdana uang bagi korban tsunami. Maka pada saat itu jenis kesadaran yang mana yang muncul? Perasaannya apa? Disertai dengan pengetahuan atau tidak? Disertai. Tanpa bujukan atau dengan bujukan? Bagus, tanpa bujukan, betul. Berbicara masalah uang, saya teringat pada salah seorang teman atau seseorang yang tinggal di wihara di Singapura, tempat saya tinggal. Di Singapura, di wihara tempat saya tinggal itu ada satu orang anti, ayai, ya. Ya,
umurnya sudah 50 tahun lebih, dia itu dibuang sama keluarganya. Keluarganya nggak mau memelihara dia karena dia itu agak gila, dulu gila dia. Ya, jadi dia sudah hidup di wihara itu lebih dari 20 tahun. Karena dibuang oleh keluarganya, pada satu saat dia sampai ke wihara tersebut, ditanya oleh kepala wiharanya, kalau dia nggak punya rumah dan kepala wiharanya tahu dia orang gila, maka akhirnya kepala wiharanya dengan penuh welas asih, cinta kasih, memperbolehkan anti tersebut untuk tinggal di wihara, di tempat saya tinggal. Tapi dia memang benar-benar gila. Bahkan menurut cerita pada awal-awal dia tinggal di sana, itu perilakunya itu tidak terkontrol. Kadang dia bisa telanjang keliling wihara. Iya, oh dia gila. Nah sekarang ini setelah 20 tahun dia tinggal di wihara, sudah enggak begitu gila, tapi masih sedikit gila. Dia sudah mulai bisa diajak ngobrol. Dulu katanya nggak bisa diajak bicara, itu nggak bisa. Nah yang luar biasa lagi, kita berlima, Bante-Bante berlima di sana, satu-satunya Bante yang nggak bisa ngomong Hokkien itu saya. Nah dia juga nggak bisa ngomong Inggris, bahasa Inggris dia nggak bisa. Jadi kita mengalami hambatan komunikasi. Nah tapi luar biasanya dia ini paling deket sama saya. Iya, jadi tiap hari dia itu ngajak ngobrol saya gitu, meskipun saya nggak paham. Nah sayanya juga menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kehangatan. Jadi dia bisa merasakan mungkin getaran-getaran tersebut sampai akhirnya hubungan kami dekat. Saya sering berpikir, untung dia sering ngajak ngobrol saya, jadi paling tidak saya bisa belajar bahasa Hokkien. Nah orang-orang sering menganggap bahwa dia gila dan dia tidak mempunyai intelektualitas, tidak mempunyai kecerdasan apapun, tetapi dia itu sebenarnya cerdas. Pada suatu hari Minggu yang cerah, pada saat umat berkunjung ke wihara, ada seorang umat yang membawa uang $5 di tangan kirinya, $5 Singapura di tangan kiri, $50 Singapura di tangan kanan. Kemudian dia tanya kepada anti tersebut, kamu pilih uang yang mana? Kalau Anda saya tawari begitu, Anda pilih yang mana? 50, betul. Tapi anti ini lebih pandai dari Anda. Dia pilih dua-duanya. Dia pilih semuanya, jadi lebih pinter dari kita kan. Makanya kadang umat-umat bilang, dia itu sebenarnya nggak bego loh, dia pinter loh, dia cerdas loh. Nah singkat cerita, jadi pada saat saya itu dipanggil untuk tinggal di wihara tersebut, sebenarnya mereka itu kan membutuhkan guru dharma. Mereka tahu pada saat saya lulus sekolah dari Myanmar, mereka mendengar bahwa saya mempunyai hasil yang bagus, akhirnya mereka menunggu saya. Begitu setelah selesai wisuda, segera mereka memberikan surat undangan pada saya untuk datang ke Singapura karena mereka membutuhkan guru dharma. Nah singkat cerita akhirnya saya penuhi undangan tersebut. Mereka menguji saya selama 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka merasa cocok, akhirnya mereka mengangkat saya sebagai pegawai. Jadi di Singapura itu saya meskipun anggota sangga tapi dianggap sebagai orang kerja. Dianggap sebagai pegawai di sana, diberi izin kerja segala. Nah, pada saat saya menerima tugas tersebut, kepala wihara dan semua pengurus yayasan dari wihara tersebut memberi tugas kerja saya, bahwa saya tugasnya itu hanya mengajarkan dharma, memberikan dhamma desana, pokoknya semua yang berkaitan dengan pendidikan, itu tugas saya. Kemudian saya dibebaskan dari segala bentuk kerja-kerja fisik, mulai dari menyapu, bersih-bersih ini itu, saya dibebaskan. Karena mereka menyadari bahwa tugas untuk mengajar itu bukan tugas yang mudah. Jadi setiap hari kerja saya itu hanya ceramah, mengajar, kemudian juga membuat naskah-naskah, ya, kerja di depan komputer. Nah rupanya anti ini mengamati keseharian saya. Ini orang baru ini, Bante yang baru ini kerjanya enak sekali. Sementara Bante-Bante yang lain membersihkan wihara setiap pagi dan sore, nyapu wihara yang besar itu, kok Bante yang baru ini nggak pernah kerja, diamatin terus sama dia.
Kok tugasnya hanya di depan komputer begitu? Nah, pada satu hari, saya lupa itu hari Sabtu atau sore, jadi saya mengajar Abhidhamma di Singapura itu hari Sabtu dan hari Minggu. Saya lupa hari mana. Setelah selesai 1 jam saya memberi ceramah di depan murid-murid saya, dia masuk, dia teriak dari kejauhan, "Ajan!" Dia panggil saya Ajan, karena wihara tempat saya tinggal itu wihara tradisi Thailand. Jadi Ajan, Ajan itu artinya guru. "Ajan!" Dia teriak dari jauh, "Lu Ajan, lu cia cuy beo cokang." Kalau Anda dibegitukan nama orang di depan orang banyak, apa yang harus Anda lakukan? Hah? Dan itu terjadi nggak hanya 1 kali, 2, 3 kali, sampai akhirnya dia bosan sendiri. Saya pun begitu mendengar segera teringat, ayo saya sedang memetik buah karma buruk saya. Sehingga saya tidak seharusnya bereaksi secara negatif. Nah, tapi singkat cerita, kami menjadi 2 sahabat. Bahkan pada saat saya pamitan nama dia, saya kasih tahu bahwa saya mau pulang ke Indonesia dan tidak akan kembali lagi ke sini, dia nangis loh. Dia bisa nangis. Nangis kasih saya angpau lagi. Dia masukin angpau cepet-cepet gitu. Saya sempat tersentuh gitu. Atas niatan baik dia memasukkan uang cepat-cepat $50 gitu di dalam angpau, kemudian diberikan kepada saya. Saya melihat ada cinta kasih dia kepada saya pada saat itu. Saya sempat bergetar hati saya, betapa dia sangat mencintai saya, mengasihi saya. Saya pun katakan pada dia, nggak perlu, ini angpau buat kamu aja, buat beli kopi, cak kopi lah. Dia kan sukanya kopi dia. Ya, jadi begitu. Inilah Dharma. Pada saat Anda mengalami situasi seperti itu, apa yang harus Anda ingat? Anda sedang Anda sedang memetik buah karma buruk Anda. Anda tidak boleh marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Tunjukkanlah cinta kasih Anda kepada dia. Ya, dia pun nanti akan bisa merasakannya bahwa kita adalah satu makhluk yang sungguh-sungguh tulus ingin berteman dengan dia. Mari kita lanjutkan. Yang kedua, seseorang, mohon maaf ini nama wiharanya belum saya rubah. Seseorang setelah dibujuk oleh temannya pergi ke wihara Buddha Dharma Dipa dengan sukacita untuk mengikuti kelas Abhidhamma Meet Easy. Kesadaran mana yang muncul pada saat itu? Perasaannya apa? Apa perasaan yang muncul? Sukacita, betul. Disertai atau tidak dengan pengetahuan? Mana disertainya? Enggak disebutkan, berarti tanpa pengetahuan ya. Kemudian dengan bujukan atau tanpa bujukan? Dengan bujukan. Kemudian berikutnya, seorang ibu menyapu halaman wihara Buddha Dharma Dipa dengan perasaan equanimitas atau netral, meskipun menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan karma baik, maka kesadaran yang muncul adalah perasaannya equanimitas disertai dengan kebijaksanaan. Disertai karena menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan karma baik. Kemudian tanpa atau dengan bujukan? Tanpa bujukan. Baik, betul. Berikutnya, seseorang atas kemauannya sendiri membaca buku Abhidhamma dengan equanimitas dan tanpa pengetahuan tentang karma, maka pada saat itu kesadaran yang muncul adalah perasaannya equanimitas. Disertai atau tanpa pengetahuan? Kemudian yang berikutnya tanpa bujukan ya? Ya, betul. Kemudian masih ada satu lagi. Sadu, ucap seorang ibu saat melihat seorang menyapu halaman wihara Buddha Dharma Dipa. Perasaan yang muncul apa? Equanimitas.
Harus sukacita, bukannya equanimitas, bukannya netral. Ada orang yang pada saat mengucap sadu, perasaan yang muncul biasa-biasa aja, netral. Sadu, sadu, sadu. Ini kurang bagus. Anda harus dengan penuh sukacita, bergembira bahwa orang lain sudah berbuat baik. Anda harus terinspirasi oleh perbuatan baik tersebut. Maka ucapkanlah sadu dengan penuh perasaan sukacita. Sadu, 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 ucap seorang ibu. Sadu. Jadi perasaan yang muncul adalah sukacita. Disertai atau tanpa pengetahuan? Disertai, karena kalau tanpa pengetahuan dia tidak akan tahu bahwa itu adalah perbuatan baik. Betul? Tanpa atau dengan bujukan? Tanpa bujukan. Nah kalau yang dengan bujukan tuh misalkan gini, Bu, itu ada orang berbuat baik, deketin, sadu, sadu, sadu sana. Terus Anda deketin orang tersebut, persis di sebelahnya sadu, sadu, sadu. Nah jadi Anda kalau ingin berbuat baik gitu ya, tiap hari keliling dari satu wihara ke wihara yang lain. Lihat orang lain berbuat baik, kemudian Anda deketin orang tersebut, pepet, dempetin, sadu, sadu, sadu. Maka Anda sudah berbuat baik. Baik, saya rasa sudah cukup 1 jam ya. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita malam hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan kelas Abhidhamma ini. Semoga Anda semua berbahagia. Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya. Enggak usah. Nama saya Eni. Apakah orang yang lahir sekarang sama dengan orang dalam kelahiran yang lampau? Yang kedua, apakah jumlah kelahiran yang dialami seseorang dapat dipastikan? Udah itu aja, makasih Bante. Apakah jumlah kelahiran yang dialami seseorang dapat dipastikan? Udah, makasih itu Bante. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah orang yang di kehidupan sekarang adalah sama dengan orang di kehidupan yang sebelumnya? Jawabannya adalah orang yang sekarang ini tidak sama dengan orang yang sebelumnya, tidak pula berbeda. Ini didapat atau tertulis di kitab pertanyaan dari raja-raja, pertanyaan-pertanyaan dari Raja Milinda. Nak Cak So, nak Cak Anyo. Artinya tidak sama tapi tidak juga berbeda. Bingung memahaminya, ya. Jadi sesungguhnya semuanya itu terjadi menurut hukum sebab akibat. Kita tidak bisa mengatakannya sama, tapi kita juga tidak bisa mengatakannya berbeda sama sekali. Karena kalau kita mengatakan sama, kenyataannya setiap detik kita ini berubah. Tetapi kalau kita mengatakan berbeda, kenyataannya kita juga mewarisi dari masa lalu kita. Jadi kalau menurut ajaran Buddha, maka orang yang sekarang ini tidak sama tapi juga tidak pula berbeda, ya Bu. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah jumlah kelahiran dari para makhluk itu bisa dipastikan? Tidak. Ada para makhluk yang bisa mencapai nibbana, ada juga makhluk yang tidak pernah bisa mencapai nibbana. Dia hanya berputar-putar saja di lingkaran tumimbal lahir. Karena dia tidak pernah berusaha untuk bisa keluar dari lingkaran tumimbal lahir. Meskipun bumi ini dihancurkan, terbentuk lagi, hancur lagi, terbentuk lagi, orang tersebut tetap saja tidak bisa mencapai nibbana. Jadi jumlah kelahiran dari para makhluk atau kita itu ya tidak bisa dipastikan. Bisa jadi sedikit,
Bisa jadi banyak, bisa jadi tak terbatas, tidak selesai-selesai. Baik, ada yang lain? Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin menanyakan seperti yang Bante utarain tadi, bahwasanya bila mana kita berbuat baik melalui ucapan, pikiran atau badan jasmani, itu akan mendapatkan karma buruk Bante ya, karma baik Bante ya. Yang saya tanyakan gini Bante, sedang kita pribadi motivasi pergi ke wihara mungkin banyak Bante ya. Mungkin salah satunya kita biar belajar dharma, mungkin yang kedua untuk biar dilihat aktif, mungkin yang ketiga yang pemuda atau pemudi pengen ketemu, mungkin yang keempat biar dinilai bahwa kita selalu aktif mengembangkan Buddha Dhamma. Salah satu contoh Bante, saya sendiri pernah merasakan hal itu. Sewaktu saya pergi ke wihara Bante, itu mendengarkan ceramah Dhamma, dan lama betul Bante, sehingganya pinggang saya, kaki saya kan pegel semua Bante, linu semua. Sehingganya di situ ada kejenuhan Bante. Dari kejenuhan itu pasti akan diimbangi dengan kejengkelan atau tidak kesenangan. Nah, bagaimana mengatasinya dan karma apa yang kita peroleh, kita ke wihara, mestinya seperti yang kita utarakan tadi, kita pergi wihara, mendengarkan dhamma, membacakan parita, itu merupakan berkah yang termulia. Cuman di sisi lain, kita di wihara itu, karena mungkin yang menyampaikan dhamma tidak pas atau kurang senang di hati kita, sehingganya kita timbul kejenuhan, kejengkelan itu Bante. Itu mungkin suatu dilema. Itu yang pertama Bante. Yang kedua, ini kita sering keliling ke wihara Bante, sehingganya umat sering bertanya satu atau dua hal, bahwasanya menurut ajaran Buddha, karma apapun yang kita perbuat, kita sendiri yang menolong dan kita sendiri yang akan mewarisi. Cuman dalam sisi lain Bante, bahwasanya dengan kita menyebut nama salah satu bodhisattva, kita akan bisa dibantu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya sumber mana yang benar Bante, kita sendiri itu bingung. Salah satu mengatakan bahwa karma itu kita warisi sendiri, apa baik buruk itu yang kita warisi. Cuman di sisi lain menyuguhkan bahwasanya dengan menyebut atau melafalkan nama bodhisattva, makhluk yang adrikodati itu akan membantu kita. Terus pertanyaan yang ketiga Bante, ini khususnya bagi kaum-kaum kejawen, agama Buddha kejawen, itu sering ngebahas masalah sedulur papat lima pancer. Apa itu identik dengan unsur catur mahabhuta dengan pancaskanda Bante? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada motivasi yang berbeda-beda dari setiap orang pada saat mereka ke wihara. Sebenarnya kalaupun ada motivasi yang berbeda-beda, biarlah itu menjadi urusan pribadi masing-masing. Nah, pada saat kita sudah mempunyai motivasi yang baik untuk pergi ke wihara, kemudian kita mendengarkan dharma sampai pinggangnya pegel semua, sampai ke wihara, dhamma desananya membosankan menurut Anda ya, sehingga akhirnya jenuh, kemudian jengkel. Nah, bagaimana kita harus mengatasi hal yang demikian itu? Padahal sebenarnya pergi ke wihara mendengarkan dharma itu adalah berkah yang mulia, adalah satu kebajikan untuk bisa mendengarkan dharma. Nah, kenapa malah reaksinya menjadi reaksi yang negatif? Jawabannya adalah bahwa reaksi-reaksi negatif tersebut, kemarahan, kejenuhan, kejengkelan itu muncul karena kita melekat kepada konsep-konsep yang Anda punyai. Kita mempunyai satu konsep tertentu bahwa yang namanya dhamma desana itu harus begini, harus begitu. Pada saat dhamma desana itu tidak begini dan tidak begitu, maka jenuh dan jengkel muncul. Ini adalah kemelekatan, ada 4 kemelekatan. Salah satu dari kemelekatan adalah kemelekatan terhadap adanya diri yang sejati. Kemelekatan terhadap pandangan-pandangan kita.
Kita melekat pada pandangan-pandangan kita, sehingga akhirnya pada saat sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka akan muncul reaksi-reaksi yang negatif. Ada satu cerita yang sangat inspiratif di dalam teks kita ditemukan. Pada suatu hari, ada seorang pedagang yang hidup di satu desa. Dia adalah seorang duda yang hanya mempunyai anak yang masih berumur 9 tahun. Pada saat dia harus berdagang, dia harus pergi dari desa ke desa, dari satu kota ke kota yang lain, meninggalkan anak tunggalnya sendirian bahkan sampai berbulan-bulan. Pada suatu hari, pada saat dia sedang pergi ke desa, satu kota untuk berdagang, anaknya ditinggal sendirian di rumah, anak yang sedang berumur 9 tahun. Hari itu ada gerombolan perampok merampok seluruh desa tersebut. Perampok tersebut membumi hanguskan desa tersebut sampai tidak ada yang tersisa, rata dengan tanah. Pada saat pedagang tersebut pulang ke rumah dengan hati yang penuh kebahagiaan dan sukacita karena barang dagangannya habis terjual, membayangkan bahwa dia akan membahagiakan anak tunggalnya, tetapi betapa terkejutnya pada saat sampai di rumah, di desa tempat dia tinggal, dia hanya mendapati abu-abu yang masih panas. Dia mendapati rumahnya sudah luluh lantak. Tidak ada siapa-siapa di desa tersebut, sunyi senyap. Semuanya hangus dimakan si jago merah. Pada saat dia mencari-cari anaknya di puing-puing reruntuhan rumahnya yang sudah habis terbakar, dia menemukan tulang belulang. Dia menganggap bahwa tulang belulang yang ada di rumahnya tersebut adalah tulang belulang anaknya. Dia pun kemudian mengumpulkan tulang belulang tersebut, membungkusnya di dalam satu kantong beludru, dan dia membawanya ke sana kemari sambil setiap pagi, siang, sore, malam dia menangis. Tidur pun dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia bawa terus kantong berisi tulang belulang tersebut. Selalu saja dia menangis. Dia beranggapan bahwa anak tunggalnya adalah salah satu-satunya alasan buat dia hidup di bumi ini. Kalau sekarang anak tunggalnya ini sudah mati, buat apa dia hidup? Buat apa dia harus melanjutkan kehidupan ini? Secara pelan-pelan dia kembali membangun rumahnya, tetapi kesedihan itu tidak bisa diusir. Dia setiap hari masih terus menangis sambil membawa terus kantong berisi tulang belulang anaknya. Pada satu malam, mendekati tengah malam, dia pun belum tidur. Dia masih membawa tulang belulang tersebut sambil menangisi, meratapi kejadian tersebut. Tiba-tiba ada suara seseorang anak mengetuk-ngetuk pintunya, minta untuk dibukakan pintu. Dia berteriak, "Papa, tolong bukain pintunya, tolong bukain pintunya." Sang pedagang ini dari dalam berteriak, "Kamu siapa?" Sang anak di luar kemudian berkata, "Saya anak kamu, Papa. Saya sudah baru saja menyelamatkan diri dari sekapan para perampok tersebut, Papa. Tolong cepat bukakan pintu, Papa." Sang ayah karena menganggap bahwa anaknya sudah meninggal dunia, dia berteriak menghardik, "Kamu pasti anak nakal yang ingin menggoda saya. Anak saya sudah mati. Kamu pergi sana, pergi." "Kamu sana, pergi." Sang anak terus-menerus minta untuk dibukakan pintu. Sang pedagang pun tetap tidak mau membukakan pintu, karena sudah tidak ada jalan lain, dan sang ayah sudah tidak mau menerima dia. Dia pun akhirnya pergi berlalu dan tidak pernah kembali lagi. Anak yang tidak pernah kembali lagi itu sebetulnya adalah anak dari pedagang tersebut. Anak tersebut tidak ikut mati, terbakar. Dia sempat ditawan oleh para perampok tersebut. Dan sang ayah pun kehilangan anaknya untuk selama-lamanya. Kemudian Buddha menyatakan bahwa demikianlah yang terjadi pada saat kita atau siapapun melekat kepada pandangan-pandangannya.
Pada saat Anda melekati pandangan-pandangan Anda, menganggap bahwa sesuatu itu harus begini, harus begitu, maka meskipun kebenaran itu ada di depan kita, kita tetap tidak mau membukakan pintu. Kita beranggapan bahwa itu bukan kebenaran. Jadi kalau ada ceramah dharma yang menurut kita tidak bagus, menjenuhkan, menjengkelkan, itu semua karena hasil yang alamiah, karena kita melekati kepada konsep-konsep kita. Kita melekati pada pandangan-pandangan kita, sehingga apapun yang tidak sesuai dengan pandangan-pandangan kita akan kita akan bereaksi secara negatif. Jadi itu yang bisa mungkin Anda harus renungkan, bahwa kejengkelan, kejenuhan itu terjadi sebagai satu reaksi-reaksi Anda karena apa yang Anda inginkan tidak terpenuhi. Ingat, yang namanya nafsu keinginan adalah sumber penderitaan. Jadi seharusnya bagaimana kalau kita mengalami hal yang demikian? Pusatkan terus perhatian Anda pada reaksi-reaksi mental Anda, reaksi batin Anda. Setiap saat, setiap detik, terus tempellah reaksi batin Anda dari saat ke saat, detik ke detik, seperti seorang peselancar. Anda tahu peselancar ya? Saya sudah cerita tentang peselancar. Peselancar itu kan selalu begitu, menempelkan papan selancarnya kepada ombak. Betul? Ya. Tidak pernah lepas dari ombak, ombaknya ditempel terus. Nah, kita pun juga harus begitu. Setiap reaksi batin yang muncul, apapun itu kita tempel terus. Naik turunnya kita ikuti terus. Pada saat Anda bisa demikian mempraktekkan hal yang demikian, maka Anda bisa menjaga kualitas batin Anda untuk tetap positif. Karena setiap kali ada perhatian penuh, ada eling, ada sati, maka pada saat itu kualitas batin Anda berada dalam satu titik yang positif. Kalau ada kejenuhan, sadari saja bahwa ada kejenuhan. Kalau ada kemarahan, sadari ada kemarahan. Kalau Anda adalah peselancar kehidupan yang sejati, maka Anda akan terus-menerus berada bersama dengan gelombang-gelombang kehidupan Anda. Anda ingat peselancar, bayangkan peselancar. Apakah peselancar itu memerlukan atau menginginkan danau yang tenang? Peselancar selalu menginginkan ombak lautan. Semakin besar ombak lautan, semakin berbahagia dia. Demikian pula kita sebagai umat Buddhis. Semakin besar permasalahan kehidupan kita, semakin besar reaksi-reaksi negatif dari batin kita, kita pun semakin bahagia. Karena kita berdiri di atas papan keseimbangan, papan perhatian penuh, sati. Berada menempel ombak-ombak kehidupan dengan penuh ketenangan, penuh keseimbangan. Jadi itu yang mungkin bisa dicoba untuk dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Anda menyebut nama bodhisattva tertentu bisa membantu untuk membuat karma baik atau mungkin menghapuskan karma buruk. Apakah demikian? Jadi mungkin saja pengertiannya saja yang berbeda. Pada saat Anda melafalkan nama-nama tertentu, maka pada saat itu sebenarnya Anda sedang bermeditasi. Sama saja kalau Anda melafalkan nama-nama tertentu, Buddha, 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 Buddha. Pada saat itu Anda sedang bermeditasi. Ya, nah meditasi itu perbuatan baik. Semua perbuatan baik adalah pupuk untuk karma-karma baik supaya tumbuh dan berbuah. Jadi kalau Anda melafalkan nama-nama bodhisattva tertentu, kemudian mungkin karma buruknya bisa dihapus. Sebenarnya pengertiannya bukan berarti karma buruknya itu dihapus, tetapi pada saat Anda melafalkan nama-nama tertentu, Anda berbuat baik. Maka pada saat itu Anda memberi air, memberi pupuk, memberi sinar matahari kepada timbunan benih-benih karma baik Anda di masa lalu untuk tumbuh dan berbuah. Ya, jadi tidak bisa dihapus. Jadi penjelasannya sebenarnya yang benar demikian itu. Anda bermeditasi itu artinya Anda memberi pupuk pada karma baik Anda supaya berbuah. Ya, kemudian mengenai sedulur papat limo pancer, apakah itu sama dengan 4 mahabhuta? Tidak sama.
Tidak sama. Jadi kalau empat mahabuta itu melulu adalah materi, jasmani, sedangkan silur papat limo pancer itu adalah batin, mental. Jadi tidak sama ya. Demikian dari saya, yang lain. Namo Buddhaya Bante. Di sini saya ingin tanyakan, suatu makhluk akan terlahir menurut karmanya masing-masing. Kalau menurut penjelasan yang kemarin, seseorang yang mau meninggal itu bisa kelahirannya bisa ditentukan menurut ingatan atau penghembusan napas terakhir. Yang saya tanyakan Bante, siapakah yang membawa karma di dalam kehidupan berikutnya? Cukup sekian, terima kasih Bante. Ya, jadi kehidupan berikutnya ditentukan oleh pikiran kita yang terakhir ya Pak, dikoreksi sedikit. Lalu siapakah yang membawa karma di kehidupan berikutnya? Yang membawa ya arus kesadaran ini, bukan aku, bukan siapa-siapa. Jadi arus energi kesadaran ini setiap detik berpindah terus ya. Jadi yang membawa karma itu ya kesadaran itu ya. Jangan mengidentifikasinya sebagai aku, sebagai saya. Semata-mata ini adalah arus kesadaran yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain ya. Demikian. Pertanyaan berikutnya. Bante, saya mau tanya, kenapa orang semakin tua semakin sensitif? Mudah tersinggung Bante. Saya mau tanya itu Bante. Sensi nih ye. Iya, seharusnya tidak harus selalu bahwa makin tua makin sensitif. Banyak juga orang yang makin tua malah makin bijaksana. Ya. Kenapa makin tua ini makin sensitif? Mungkin orang tersebut menyadari bahwa harapan-harapannya sudah banyak yang tidak terpenuhi. Ya. Jadi akhirnya karena harapan, oh anak saya tadinya pengen anaknya begini, begitu, begini, begitu, ternyata enggak terwujud juga. Nah kesedihan-kesedihan yang demikian ini akan membawa satu penyakit batin, penyakit mental jadi makin sensitif. Ya, kemudian juga karena mungkin juga ada kesalahan atau perasaan bersalah dari orang tua ya. Mungkin selama ini kan sering orang itu selalu atau sering-sering merasa bahwa saya ini gagal di dalam kehidupan saya, gagal membesarkan anak dengan baik, gagal menjadi seorang istri yang baik, gagal menjadi seorang suami yang baik. Jadi penyesalan-penyesalan yang demikian ini akhirnya memunculkan satu perasaan-perasaan sensitif karena sebenarnya orang tersebut tidak siap untuk dipersalahkan. Sehingga pada saat ada sesuatu seolah-olah dia orang tersebut, orang lain pengen menyalah-nyalahkan dia. Dia merasa menjadi butir jagung dan orang lain adalah seekor ayam yang mau memakannya. Jadi kesensitifan itu terjadi bisa, kalau menurut saya paling tidak terjadi karena dua hal tersebut. Karena kegagalan-kegagalan yang mungkin orang tersebut merasa saya gagal, bahwa apa yang sudah saya capai sampai umur 60-70 tahun ini tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah, kemudian dia juga merasa bahwa orang lain mungkin memandang dia adalah seorang yang gagal. Sehingga pada saat ada orang lain berkata sesuatu ini, itu, sensitivitasnya muncul. Karena dia tidak ingin dipersalahkan juga. Dia ingin orang lain mengerti bahwa saya itu gagal karena ini, itu. Karena dia ingin dimaafkan. Nah, tetapi konsepnya ini sangat liar sekali. Sehingga orang lain belum tentu mau menyalahkan dia, tapi dia udah beranggapan bahwa ini pasti mau nyalah-nyalahin saya ini. Itu. Jadi bagaimana ya? Belajar cuek aja, Bu. Nah, inilah sebenarnya buat yang lain juga
Pentingnya belajar dan berlatih dharma sejak usia dini, supaya apa? Pada saat kita menginjak usia tua, kita sudah tidak mengalami hal yang demikian. Ya, kita makin tahu. Nah, bahwa ternyata dulu itu saya juga begitu, terutama umur-umur belasan tahun gitu ya. Pada saat masih umur belasan tahun, saya ini ingin penampilan saya menarik, pakai baju yang bagus, parfum yang wangi. Kenapa? Karena saya merasa seolah-olah bahwa saya menjadi pusat perhatian. Saya merasa bahwa semua orang memperhatikan saya, sehingga saya harus berpenampilan sempurna. Nah, itu ternyata pandangan yang salah, karena sekarang pada saat saya berumur udah 44 tahun, saya makin menyadari bahwa sebenarnya orang lain itu nggak peduli sama saya. Saya mau berbuat salah, saya mau buat apa, orang lain nggak mempedulikan gitu. Nah, ini satu sikap mental yang bagus. Nggak usah mempedulikan bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Nah, kalau kita berbuat salah ya sudah, yang namanya manusia sih mana ada sih yang nggak pernah bikin salah. Nah, cuek aja, cuek bebek. Ya, baik, demikian. Namo Buddhaya Bante, nama Darmo Halim. Terinspirasi kemarin tentang cerita seorang anak yang mengajak makan ibunya. Nah, kemarin sudah SMS mama. Nah, pada saat itu saya perasaannya mungkin terharu, mau nangis juga. Rasanya terus itu baru saya SMS ke adik-adik bahwa kita rencana mau pada ulang tahunnya kumpul dan mengajak makan agar mereka bahagia. Nah, timbul perasaan terharu sambil juga ada nangisnya. Terus timbul lagi perasaan ini kalau walaupun belum terlaksana ini Bante ya, mati pun rasanya puas gitu. Terus saya menengok ke dalam, menyadari ini kesadaran apa. Akhirnya saya bingung sendiri Bante. Jadi daripada salah, saya ingin bertanya kepada Bante, kesadarannya itu apa? Kok tiba-tiba mati pun puas rasanya ini? Itu yang pertama Bante. Yang kedua, saya pernah dengar ceramah kalau berdana itu baik. Tapi kita kan umat Buddha harus yang lebih baik lagi, atau KW1 lah tadi bilangnya. Jadi kalau kita berdana itu katanya untuk mengikis kekotoran batin kita, agar iri hati, sakit hati, dan yang kotor-kotor itu bisa terkikis habis. Saya terkesan sekali dengan pernyataan itu. Tolong diluruskan kalau ada salahnya gitu Bante. Terima kasih Bante. Baik. Jadi terinspirasi dengan cerita kemarin, ternyata Bapak ini langsung menelpon SMS mamanya ya. Sadu. Perbuatan baik itu. Yang lainnya udah pada ini belum? Ibu-ibu masih punya mama kan? Hah? Enggak. Berarti jadi mama ya? Anaknya udah SMS belum? Kemudian ada satu kesedihan di situ, rasa terharu di situ, sampai nangis, sampai muncul satu pemikiran bahwa mati pun puas ya. Pada saat itu, pada saat nangis itu kesadaran apa yang muncul? Pada saat nangis itu sebenarnya jadi bergantian, Bapak. Cepat sekali, kesadaran ini cepat sekali. Kesadaran yang disertai dengan kebijaksanaan muncul, detik berikutnya disertai kemelekatan yang muncul. Kebijaksanaan muncul, kemelekatan yang muncul, terus bergantian terus. Kebijaksanaan, saya ini sedang berbuat baik, mengucapkan selamat atau membahagiakan mama saya. Nah, tapi pada detik berikutnya kemelekatan terhadap mama. Kemelekatan ini sebenarnya yang men-trigger, pelatuk untuk membuat kita nangis. Ya. Di situ ada satu kesadaran yang sebenarnya tidak berguna, tetapi bukan berarti bahwa saya katakan ini tidak baik, karena kejadiannya itu bergantian secara cepat sekali. Ya,
Antara kesadaran yang disertai dengan kebijaksanaan, juga kesadaran yang disertai dengan kemelekatan, melekat terhadap mama kita, ya. Nah, jadi bagaimana Bante, apakah itu baik atau buruk? Ya, banyak baiknya, juga ada buruknya, enggak masalah lah, ya. Kemudian yang kedua, bahwa berdana itu baik karena pernah membaca atau mendengarkan ceramah Dharma bahwa berdana itu bisa mengikis kilesa atau kekotoran batin. Nah, itu bagaimana? Benar apa yang Anda katakan. Tidak hanya berdana yang bisa mengikis kekotoran batin, tetapi semua perbuatan baik, semua kebajikan itu bisa mengikis kekotoran batin. Kebajikan itu berasal dari kata Pali punya. Arti dari punya itu ada 3. Arti yang pertama, punya atau kebajikan adalah satu aktivitas yang bisa membersihkan batin kita, memurnikan batin kita. Jadi pada saat Anda berdana, Anda melatih sila Anda bermeditasi, Anda menghormati orang tua, Anda melakukan pelayanan-pelayanan sosial, mengucap sadu, kemudian apalagi pelimpahan jasa, mendengarkan dharma, membabarkan dharma, meluruskan pandangan-pandangan salah kita. Semuanya ini adalah satu perbuatan yang bisa memurnikan batin kita. Jadi tidak hanya berdana, itu satu atau arti pertama dari punya. Arti kedua dari punya adalah satu kegiatan perbuatan yang bisa menyempurnakan kecenderungan-kecenderungan batin kita, sehingga kita akhirnya bisa mempunyai kecenderungan yang positif, kecenderungan yang baik. Arti yang ketiga adalah satu kegiatan yang pasti akan menghasilkan kebahagiaan. Jadi benar apa yang dikatakan Bante tersebut di dalam Dhammadesana, bahwa berdana itu bisa mengikis kekotoran batin, bisa memurnikan batin Anda. Demikian dari saya, ya.